akan menjelaskan materi tentang sosial media marketing. Pemasaran media sosial adalah tren baru dan cara yang berkembang pesat bagi bisnis untuk menjangkau pelanggan target mereka dengan mudah. Pemasaran media sosial dapat dengan mudah didefinisikan sebagai penggunaan media sosial untuk mempromosikan bisnis dan produknya. Jenis pemasaran ini dapat dianggap sebagai bagian dari pemasaran internet yang melengkapi strategi periklanan internet tradisional seperti buletin email dan kampanye periklanan internet. Dengan Deslastri, saya akan melanjutkan materi yaitu jenis-jenis sosial media. Yang pertama ada Facebook dengan pengguna lebih dari 2,38 miliar orang, kisaran usia 18 sampai dengan 45 tahun, data monthly active user MAU 2019. Para pemasar menggunakan Facebook untuk berbagai konten, terlibat dengan pelanggan, menjalankan iklan, atau bahkan menggunakan sebagai platform untuk berdiskusi dan memberikan dukungan kepada para pelanggan. Kemudian yang kedua ada Twitter dengan pengguna 3,1 miliar orang, kisaran usia 18 sampai 45 tahun, MAU 2019. Melalui Twitter memungkinkan kita mengekspresikan pendapat, kritik, saran, dan ungkapan perasaan lainnya dalam 280 karakter. Twitter juga dikenal sebagai perintis pengguna hashtag, sehingga Twitter banyak digunakan untuk berbagai pemikiran, memperkenalkan merek, menjangkau segmen yang ingin dituju seperti para selebriti dan orang terkenal lainnya, serta tempat untuk konsumsi berita dan cuplikan informasi yang up to date. Kemudian yang ketiga ada Instagram dengan pengguna lebih dari 1 miliar dari kelompok umur 18 sampai 35 tahun, MAU 2019. Melalui Instagram yang merupakan platform visual yang berbasis seluler memungkinkan pengguna berbagai gambar dan video. Dengan fitur ini diperkirakan pada masa yang akan datang pengguna Instagram akan meningkat pesat, mengingat banyak orang yang sangat menyukai video vertikal, video langsung, dan cerita yang berdurasi cukup panjang. Selanjutnya ada YouTube dengan pengguna 1,9 miliar lebih, mulai dari kelompok umur 18 sampai dengan 55 tahun. YouTube adalah platform berbagi video yang memungkinkan Anda untuk melihat, berbagi, dan mengupload konten video. Yang terakhir ada TikTok dengan pengguna lebih dari 1 miliar, mulai dari kelompok umur 10 sampai dengan 29 tahun. Aplikasi ini berorientasi pada video dan melayani audiens secara jauh lebih mudah, sehingga para pemasar dapat memilihnya untuk secara khusus menargetkan dari kalangan generasi Z. Peran dari sosial media marketing dalam bisnis menurut Martin 2007 ada disebutkan beberapa. Yang pertama ada interaksi dengan pasar dan pemasaran. Ini berguna untuk membantu perusahaan Anda merumuskan strategi pemasaran yang menjawab kebutuhan mereka. Kedua ada tingkat daya tangkap. Dengan platform seperti itu, bisnis dapat melihat keluhan dan meyakinkan pelanggan mereka bahwa masalah mereka akan ditangani. Ketiga ada kompetisi. Agar dapat meningkatkan lalu lintas online ke situs Anda dan meningkatkan penjualan, kita harus tetap berada di depan persaingan sambil menyediakan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan. Keempat, ada disebutkan pemasaran efektif. Iklan yang ditempatkan secara strategis di postingan informasi adalah cara yang efektif untuk mempromosikan bisnis kita. Dan kelima ada temukan pelanggan. Hashtag dan kata kunci berguna untuk membantu kita mengidentifikasi calon pelanggan yang tertarik dengan apa yang kita jual. Dan yang keenam ada keterjangkauan. Mengelola akun media sosial adalah cara yang hemat biaya untuk mempromosikan bisnis yang kita punya. Selanjutnya ada database layanan yang dimana memberikan solusi penyampaian layanan yang cukup fleksibel untuk memenuhi beragam kebutuhan perusahaan yang berbeda. Penekanan ditempatkan pada manajemen dan dukungan database dari lokasi terpencil sambil melayani kebutuhan spesifik dari berbagai pelanggan. Selanjutnya lingkungan sosial, jadi forum jejaring sosial secara efisien menciptakan lingkungan sosial untuk Anda dan juga pelanggan Anda. Forum semacam ini memungkinkan Anda untuk memperoleh umpan balik penting mengenai bisnis Anda. Media sosial berfungsi untuk memudahkan konsumen mengetahui dan juga mendistribusikan informasi tentang berbagai merek, produk, dan juga layanan.
Selanjutnya informatif, jadi media sosial merupakan media yang informatif dan juga memberi Anda akses ke apa yang sedang dilakukan oleh pesaing Anda serta apa yang dipost pelanggan secara online terhadap produk dan layanan. Selanjutnya, pentingnya bersosialisasi. Jadi, bisnis perlu melatih keterampilan sosial mereka dan cara mereka berinteraksi dengan pelanggan secara online untuk hasil yang terbaik. Sukses dalam pemasaran media sosial melibatkan menjadi strategis dan juga inovatif. Media sosial mendorong lalu lintas dengan preferensi dan juga keuntungan tambahan dengan menghabiskan banyak waktu di online. Pemasar menjadi semakin sadar akan kebutuhan untuk mengalokasikan waktu dan juga sumber dayanya ke situs media sosial. Dan yang terakhir, media sosial untuk pertumbuhan bisnis. Jadi, sebagian besar aktivitas media sosial dilakukan di perangkat seluler. Pastikan strategi media sosial Anda kompatibel dengan perangkat seluler untuk memastikan pengalaman pengguna yang berharga. Nama saya Nur Fitriani, saya akan melanjutkan materi itu kelebihan dan kelemahan sosial media marketing. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan terkait dari ada 5, yaitu terkait biaya, yang kedua interaksi sosial, yang ketiga itu interaktif, yang keempat itu pasar yang ditargetkan, yang kelima itu customer service. Kelemahan. Di sini kelemahan ada 4. Yang utama yang perlu diperhatikan dalam sosial media marketing yaitu 1. Ada infeksi. Seperti nama, media sosial bersifat interaktif dengan sukses pertukaran 2 arah, membuat konten sifat pemasaran berusaha di jejak sosial yang fokusnya pada membangun hubungan jangka panjang yang dapat menghasilkan lebih banyak penjualan. Kedua yaitu masalah atau merek dagang, hak cipta, kualitas media sosial untuk melakukan konsep interaksi dengan dagang sering secara relatif tidak membuat perusahaan dalam mempromosikan merek mereka dengan menyebabkan merek hak cipta yang tetapi dapat mengaktifkan pelayanan merek dagang di hak cipta. Ketiga itu masalah kepercayaan privasi, kemanapun menggunakan media sosial mempromosikan merek, proses, produk atau layanan seseorang juga dapat mengakibatkan masalah kepercayaan privasi dan kemanapun data. Keempat yaitu umpan balik negatif. Media sosial erat bagaimana mengubah konsep menjadi pemasaran dan periklanan dan konsep dapat menciptakan efek positif atau negatif perusahaan. Produk dan layanan tergantung pada bagaimana proses disajikan secara online atau kualitas produk yang dilayangkan. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.